Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas Gunung Penanggungan, gunung di Jawa Timur yang sering dianggap cocok buat pendaki pemula. Padahal tahun lalu ada 25 pendaki yang dievakuasi dari gunung ini. Gunung ini sering dianggap cocok buat pemula mungkin karena pendek. Gunungnya itu punya ketinggian 1653 meter di atas permukaan laut. Kalau dibandingin sama gunung lain, Kawah Ijen misalnya, Kawah Ijen itu tingginya 2300-an mdpl, sedangkan Penanggungan 1600 mdpl. Terus Gunung Pandermen di Malang itu punya ketinggian 2045 mdpl. Bahkan sama Bromo, Gunung Penanggungan ini jauh lebih rendah. Bromo itu tingginya 2329 mdpl. Nggak usah dibandingin sama Semeru, sama gunung-gunung tadi aja itu Penanggungan lebih pendek. Tapi coba kalian simpulin sendiri nanti ya, apakah Gunung Penanggungan ini cocok apa enggak buat pendaki pemula. Kita lanjut aja bahas jalurnya kayak gimana. Jadi Penanggungan itu jalurnya aja banyak, tapi kita bahas 3 aja. Jalur Kuncoro Wesi, Tamiajeng, dan Jolotundo. Kita bahas jalur yang paling sering didaki dulu, yaitu jalur Tamiajeng. Jadi pos Tamiajeng ini ada di Terawas, Mojokerto. Ketinggiannya itu sekitar 680-an mdpl. Kalau dibandingin sama puncak Penanggungan yang angkanya 1650-an mdpl, secara kasar udah kelihatan kalau penambahan ketinggiannya atau nanjaknya itu 1000 meter ke atas atau 1 km ke atas. Kalau mau lihat lebih detail di Google Earth, penambahan ketinggiannya itu ada di angka 1022 meter ke atas. Kalau 1 kilometernya itu horizontal masih pendek lah. Nah, tapi ini 1 kilometernya vertikal. Itu sama dengan kalian naik gedung 250 lantai. Coba kita bandingin ya sama Kawah Ijen. Kalau Penanggungan via Tamiajeng itu penambahan ketinggiannya 1022 meter ke atas. Kalau Kawah Ijen itu penambahan ketinggiannya 516 meter ke atas. Kawah Ijen cuman setengahnya Gunung Penanggungan kalau dari sisi penambahan ketinggian. Terus jarak tempuh Gunung Penanggungan dari pos perizinan Tamiajeng sampai puncak Gunung Penanggungan itu ada di angka 4,5 km. Pulang pergi berarti 9 km. Terus penambahan elevasinya tadi udah disebut yaitu 1022 meter ke atas dan rata-rata kemiringannya 26,1%. Nah, di Tamiajeng ini ada pos atau tempat camp yang namanya Puncak Bayangan. Dari pos perizinan sampai Puncak Bayangan ini nggak seterjal itulah jalannya. Tapi dari Puncak Bayangan sampai puncak itu lumayan terjal dan bebatuan. Ini kelihatan dari rata-rata kemiringannya, dari pos perizinan sampai Puncak Bayangan itu adalah 21,2%. Nah, kalau dari Puncak Bayangan sampai Puncak Penanggungan itu kemiringannya 41,6% rata-ratanya. Buat kalian yang udah pernah ke Penanggungan, coba deh ceritain jalur dari Puncak Bayangan ke Puncak Penanggungan itu kayak gimana. Lanjut kita bahas jalur Jolotundo. Kita langsung bandingin aja ya sama Tamiajeng. Tamiajeng itu jaraknya 4,5 km, Jolotundo jaraknya 4,7 km. Elevasi naik Tamiajeng itu sekitar 1022 meter ke atas dengan kemiringan 27%. Kalau Jolotundo itu penambahan ketinggiannya 1223 meter dengan kemiringan 26,1%. Lumayan beda penambahan elevasinya, sekitar 200 meter ke atas. Nah, kalau lewat Jolotundo itu kalian nggak bakal lewat Puncak Bayangan. Nah, tapi kalau lewat Jolotundo kalian bakal ketemu candi-candi yang ada di sepanjang jalurnya. Nah, di pertengahan nanti kalian bakal ketemu pertigaan. Kalau ke kiri itu kalian ke Gunung Bekel, salah satu puncakan yang ada di Gunung Penanggungan. Kalau ke kanan itu ke Puncak Penanggungan. Nggak tahu kenapa ya kalau lewat jalur Jolotundo itu kayak ada mistis-mistisnya gimana gitu. Mungkin karena jalurnya ngelewatin candi-candi ya, jadi ada perasaan yang kebawa gitu. Nah, kalau soal medan ke arah Puncak Penanggungan, semua jalur sama aja, sama-sama terjal, sama-sama bebatuan. Lanjut bahas jalur Kuncoro Wesi. Jalur ini rada tricky. Kenapa? Soalnya jalurnya pendek, tapi nanjak terus. Dari data Google Earth yang saya punya, itu jaraknya 2,84 km. Dan elevasi naiknya 1029 meter ke atas. Kalau dibandingin sama Tamiajeng, dari jarak jauh, 4,5 sama 2,8. Tapi dari sisi penambahan ketinggian hampir sama, sekitar 1000 meteran lebih dikit. Nah, dengan jarak dan penambahan ketinggian yang kayak gitu, rata-rata kemiringannya pasti jauh beda. Tamiajeng itu rata-rata kemiringannya 26,1%, kalau Kuncoro Wesi 35,3%. Kalau di Tamiajeng, di awal-awal pendakian itu masih ada yang datar-datar. Kalau di Kuncoro Wesi ini, dari awal jalurnya udah nanjak. Jadi bisa banget kita itu ngerasa lebih susah Kuncoro Wesi daripada jalur Tamiajeng.
Kalau belum pernah naik Gunung Penanggungan, saya saranin lewat Tami Ajeng aja. Kenapa? Yang pertama, jalurnya lebih rame, jadi lebih banyak pertolongan kalau ada apa-apa. Terus yang kedua itu karena ngelewatin Puncak Bayangan. Nah, Puncak Bayangan ini bagus banget. View-nya langsung ke Gunung Arjuna Wuliran. Oke, terakhir coba kita banding-bandingin sama gunung yang ada di Jawa Timur ya. Pertama, kita bandingin dengan Gunung Pandermen yang tingginya 2045 mdpl. Penanggungan via Tami Ajeng itu jaraknya 4,5 km, Pandermen sekitar 3 km. Elevasi naik penanggungan via Tami Ajeng itu 1022 meter, sedangkan Pandermen 824 meter. Lanjut sama Kawah Ijen. Kawah Ijen itu dari pos perizinan sampai danaunya itu jaraknya 4,24 km. Elevasi naiknya cuma 516 meter. Dari sisi penambahan ketinggian, Kawah Ijen itu cuma setengahnya dari Gunung Penanggungan. Apalagi kalau dibandingin sama Gunung Bromo. Gunung Bromo, kalau dari Pura sampai puncak Bromo itu jaraknya cuma 800 meter. Terus penambahan ketinggiannya cuma 140 meter ke atas. Jauh banget kalau dibandingin sama Penanggungan. Jadi kalau dibandingin sama gunung-gunung yang tadi, Penanggungan ya emang jauh lebih susah. Makanya kalau mau naik Penanggungan harus disiapin fisiknya. Terakhir, kalau kalian mau jalur digitalnya, biar kalian bisa pakai maps di gunung nanti kayak gini, kalian bisa download, linknya ada di deskripsi, terus tutorial cara pakainya juga ada di deskripsi. Kurang lebih kayak gitu pembahasan jalur-jalur yang ada di Gunung Penanggungan, semoga bermanfaat.